Hari ini kita kumpul bapak-bapak nih. Kita kumpul nih hari ini. Kok senyum-senyum? Saya kan belum bapak-bapak. Ya maksudnya orang-orang yang sudah berumur maksudnya. Masih 29. Emang udah berumur itu Ya udah kita berdua deh, Ya, bapak-bapak ya, berumur. bapak-bapak interview Iya, anak-anak. kita, iya, suami-suami. Suami-suami boleh. Suami-suami Kita boleh, berkumpul boleh. suami-suami. Kenapa nengok? Gue gak pakai cincin. Hah? Bini gue nonton lagi. Kita semua gak ada yang pakai cincin, bro. Oh emang begitu ya? Saya banyak. emang begitu ya? Oh, ada ternyata. banyak gimana? Dia ada ternyata. Kita hari ini kumpul ada Medi Renaldi di sini. Halo Bang Ada Aryo di sini. Kita Halo, hari Dit. ini mau ngobrolin soal teknologi. Oke, Karena siap. kan kalian berdua kan reviewer nih. Iya, betul. kan? Betul. Lo masih aktif? Masih aktif sekali. Masih aktif nge-review. Terakhir nge-review apa? Terakhir nge-review. Terakhir sebenarnya bukan nge-review. Terakhir gue interview malah. Tapi sambil unboxing mainan juga. Oh berarti itu nggak nge-review? Nggak nge-review. Nggak Gua unboxing dan dibahas mainannya? dibahas sedikit. Aha. Gue unboxing dan interview Tom Holland. Terakhir. Ih, Harusnya. Gila. Kok sombong? Gila. Emang lo Ya memang. suka roti atau? Bukan bang, bukan Holland Oh Bakery. iya, gue Ini makanya podcast bapak-bapak nih. Oh interview Tom Holland. Interview Tom Holland. Spider-Man. Gimana maksudnya online atau? Nggak, ketemu langsung. Waduh, Ketemu langsung. tambah sombong. AI kali. kita kayak gak rela ya. Kalah gitu gua. Orangnya kayak gimana sih? Ngomongin dong. Orang Kayak gimana? gosipin. Iya maksudnya. maksudnya kayak gimana orangnya? Orangnya baik, asik. Eh. Terus ternyata gue nggak interview dia doang, ada Zendaya-nya juga. Oh iya. Sama Jacob Batalon si netnya itu juga. Oh wow. Terus kita di situ sambil unboxing Si mainan net. biasa karena kan gue Bertiga lo unboxing mainan? berempat sama gue. Berempat maksudnya? sama gue. Berarti di satu meja tuh kayak udaranya tuh kayak mampir-mampir kalau gitu. Gue menghirup oksigen yang sama dengan mereka. Bisa dijual tuh oksigennya. Bisa. Terakhir gue ketemu Dokter Tirta itu agak jauh ya. Agak jauh ya. Tapi apa kesannya? Mereka tuh artis Aduh banget gila gitu. bang. Menurut gue mereka humble banget sih untuk artis Hollywood besar ya. Gue sampai mikir nih dia nggak sadar dia terkenal ya, kok sebaik ini gitu. Oh. Karena cara dia nanggepin kita. Emang gimana? Apa yang membuat lo kaget kok artis Hollywood nanggepinnya gini? Jadi di video gua nanti interview mereka itu ada gua momen handshake sama Tom Holland. Tapi kalau misalnya Bang Radit nonton kan ada handshake spesialnya itu kan yang di film yang set. Oh yang sama Yang temennya sama kan? temennya. Si Ned ya? Iya. Oke, tahu. Terus gua ada satu pertanyaan, gue minta boleh nggak gue ngelakuin itu sama lu? Dia nggak ada hesitation sama sekali, langsung nyodorin tangan. Dan lo hafal handshake? Dan gua hafal. Oh dia terkesan berarti kayak gitu? Terkesan dia harusnya ya nggak tahu juga sih. Oh gokil. Kalau lo content Aduh. creation paling jauh kemana? Oh, paling jauh, aduh susah sih. Kalau teknologi mungkin launching event gue datang. Oh itu pergi tuh jauh-jauh tuh. Pernah sama Samsung beberapa kali ke San Francisco, New York gitu. Jadi kalau gue ketemunya MKBHD. Wih, Jadi bedanya mungkin di situ gitu. Gue masih beda. Dokter Tirta dari tadi nih. Lo ketemu doi? Iya, sayangnya gue cuman foto bareng yang menunjukkan perbedaan tinggi. Itu aja sih, Tapi dia cuma di sebentar OG, bro. doang. Di Dia di OG OG sih, memang. Dia keren dari banget sih. umur berapa? 14? 13? Oh iya, dan dia Dia atlet kecil lagi banget. ya. Oh dia atlet? Dia atlet apa namanya, frisbee nasional Amerika. Oh. Dia gak nyangka kan reviewer, tapi ternyata juga atlet frisbee nasional. Gimana kalau dia? Dia kayaknya orangnya chill banget gitu gak sih? Enggak sih, gue levelnya cuman minta selfie dong, udah gitu doang. Jadi bukan interview kayak dia. Iya ya paham. Tapi gue justru pengen selfie kemarin. Nggak boleh malah. Biasanya ada restrictionnya. Oh. Cuma emang di saat itu nggak ada waktu karena kayaknya si Tom Hollandnya pengen kencing. Jadi, Baik. jadi ketika Dia selesai nih, kebelet. dia tiba-tiba langsung keluar. Oh lo baru minta foto dia udah kayak Nggak gitu sih Kan sebenarnya. kebelet. Udah Iya. ngelipet kaki gitu ya, udah. kan udah kebelet. Pokoknya dia keluar, terus emang tapi biasanya kalau kayak gitu ada restrictionnya dan kita nggak boleh minta juga sih. Oh emang gak boleh. Berarti lu udah sering ya ketemu artis-artis Hollywood gitu? Nggak ya? juga sih, kalau dihitung-hitung kayak masih di bawah 5 deh. Itu banyak sih. Iya, di bawah dihitungan lima. ini Iya banyak sih gue. Ya lu ketemu Dokter Tirta berapa kali? Iya bener juga. Ya gue sih lari bareng ya. Oke, berarti ada nggak perbedaan ketika kalian awal karir nge-review? Kalau lo lebih ke teknologi ya. Teknologi. Kalau lo kan lebih ke mainan. Ya. Perbedaannya itu dari awal karir kalian bikin konten-konten nge-review sampai sekarang tuh lebih ke apa sih sebenarnya? Mungkin perjalanan gue cukup
apa ya, lama sih sebenarnya, nggak nyangka udah dari tahun 2000 awal mungkin. Oke. Dari zamannya Blogspot. Iya lagi. Gue tulis Iya. tentang macam-macam lah, sampai sekarang bikin video dengan tim. Mungkin yang bikin gue seneng tetap karena teknologi tuh ada terus tiap hari, maju terus. Ada aja berita yang diomongin, ada aja sesuatu yang baru lah. Sampai sekarang zamannya AI lah, itu semua tuh ada terus. Jadi kayak I get to do this every day. Terus kayak ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Itu yang mungkin bikin gue seneng sih. Dan mungkin 20 tahun jalan tuh kayak udah 20 tahun. nggak berhenti, ada yang baru gitu. 20 tahun lo masih 9 tahun bro. Iya. Iya lagi. Dia udah nge-review lo masih 9 tahun. Serius udah nge-review dari 20 tahun dari lalu. kuliah. berarti dulu tulisan doang gitu. Tulisan doang di Blogspot. Di Batu atau oke. Wadaw. Kan kayak agak. Di Blogspot ya. Di Blogspot. Kita kan blogger dulu. Lo ikut pesta blogger enggak dulu? Nggak ikut tapi. Tapi tahu kan ada Indra Nasution. Gue nulis dari, gue gak ada di Jakarta soalnya, gak ada di Indonesia. Gue nulis sambil kuliah. Oh di luar gitu, dulu. di Australia gitu. Oke. Gue sambil nulis, terus ya gak dapat akses barang segitunya. Cuman yang gue dapat di toko aja. Kalau sekarang kan gue dapat beberapa yang kayak sebelum launching bahkan. Nah dapat akses duluan. Nah bedanya mungkin sekarang itu. Oke, berarti sekarang itu jauh lebih mudah menurut lo atau jauh lebih ribet kah atau masih tetap fun kah atau gimana nih? Tetap fun banget karena brandnya makin banyak. Oke, brand makin banyak. Produknya makin banyak, jenis teknologi yang dipakai makin banyak. Oke. Bukan cuman smartphone, laptop, tapi juga ada jam, ada cincin sekarang, ada smartband, ada macam-macam gitu. Cincin yang kalau buat tidur dia bisa detect Betul. kita melek berapa lama atau apa sih? Betul, jadi ada ngukur tidur biasanya deep sleep-nya berapa lama, terus heart rate variance-nya berapa lama, terus kayak oxygen level-nya itu dalam darah tuh berapa banyak, kayak gitu-gitu tuh ada Lo dalam bentuk terbangun cincin. berapa kali gitu? Ada terbangun berapa kali. Soalnya gue kalau gitu. tidur kan melek kan gini. Oh gitu. Jadi gue mau tahu tuh berapa. Ya, jadi itu juga makin banyak, itu seru banget sih. Lewat begitu saja. Makasih lo Medi. Terima kasih supportnya ya. Makasih supportnya ya. Aku akan terus berusaha. Oke, kalau buat Medi, Iya. mainan pertama yang lo review dan bedanya sama hari ini apa? Mainan pertama yang gue review Iron Man Oke. sebenarnya. Oke. Kalau di YouTube ya, tapi kalau awal banget kan gue mulai dari video pendek juga, dari TikTok juga. Itu sebenarnya Toy Story, si Woody sama Buzz itu. Oke. Cuma kalau di YouTube Iron Man. Oke. Gue ngeliat interview lo sama Jerome soalnya. Iya, Dia jenius banget di Yang mana ya? Iya sama Jerome ya, kayak gue itu ngelihat ada kekosongan di market. Bahwa di serius? YouTube, iya, di YouTube Ya itu nggak ada gini. ampun. Makanya gue masuk. Ocean tuh ada dua, ada Blue Ocean sama Red Ocean. Karena emang itu Blue skripsi Ocean gue. Strategy. Oh, itu emang gitu. Skripsi gue emang itu. Berarti artinya lo pikirin sebelum lo masuk ke mainan. Gue pikirin sebelum masuk ke mainan. Karena dulu sebenarnya pengen juga nyoba-nyoba segmen lain kayak food vlogging apa segala macam. Cuma gue lihat ini kayaknya udah berdarah-darah deh marketnya, soalnya pemainnya udah banyak dan udah gede-gede kan. Oke. Sedangkan kalau reviewer mainan tuh masih sedikit banget gitu. I see. Dan gue kebetulan suka banget juga Skripsi lo tentang mainan atau tentang Blue Ocean Red Ocean? tentang mainan dan juga Blue Ocean. Gile. Oh jadi dari Cocok skripsi banget, udah Cocok banget, direncanain ya. cocok banget. Berarti makanya. karena skripsi itulah lo punya karir kayak gini. Mungkin ya, at some point setelah kan gue lulus tahun 2018, berkarir itu tahun 2020. Aha. Ya 2 tahun berlalu mungkin ada di belakang kepala gue, terus pas mulai berkarir sebagai reviewer mainan mungkin ada juga sih impact dari situ sih. Oke, pertama Iron Man. Pertama Iron Man, Apa itu? Hot Toys, dia harganya biasanya mahal sih. Dulu tuh gue nguras tabungan gue karena gue nggak punya uang dulu ya. Jadi gue nguras tabungan gue. Ukurannya lumayan kecil, 1:6 doang. Nah bedanya sama sekarang, gue ada Iron Man yang beneran bisa kita pakai. Jadi ukurannya 1:1. Tangannya. Tangan. Gue bawa juga sih kalau Bang Radit. Emang Coba. Boleh nih. Coba ya. Kasih, kan kita lagi ngomongin soal review ya. Betul. Kasih lihat ke Cara ke nge-review. kita cara nge-reviewnya gimana. Apa tangan lo bawa Soalnya apa kalau aja? cara review gue tuh lebih ke reaction aja. Bro, itu gede banget sih. Iya 1:1. Bisa dicoba. Bro. Coba ya. Widih. Gila. Nah. Gede banget. Oh, lo kacau sih. Tangan kanan, tangan kiri. Ini tangan kanan bang. Pangkat. Kanan. Bisa kebuka sendiri. Apa? Ada apa? Kok bunyi? Lo mau pakai nggak? Coba. Gue gak tahu cara pakainya. Nah, jangan dibuka. Karena dia otomatis. Oh wow. Coba ya. Jarvis, open the armor. Masukin tangannya. Jir.
Masukin tangannya. Serius nih. Jebak loh, gigit loh. Masukin mana? Gini aja. Ya, gak usah pakai strapnya lah, udah. Oh, nggak usah pakai strap. Gak usah pakai strapnya. Gini, Ya, masukin begitulah. jari. Masukin Jari masukin. Ini bakal keren banget sih. Mulai ya. Jarvis, close the armor. Wow. Gila ya. Angkat coba angkat. Angkat, gua angkat ya. Angkat. Gua angkat ya. 3, 2, 1, gua angkat ya. Itu. Dit. Gimana gua? Dia mau jentik jari tapi gak bisa. Dit, coba ngupil. Agak susah sih. Agak jebol sih hidung Nah, gua. tengahnya bisa dinyalain. Jadi kalau Bang Radit ngerasain di tengahnya tuh ada tombol gitu. Bisa di tek gitu. Ini. Ya, dari dalam. Ya, tek gitu. Wah, nyala. Kenapa muka lo maju? Oh gitu. Tuh, gitu. Kenapa gue ikut maju ya? Jir, keren. Ada Sumpah. suaranya. Gila. Oh, ini buat nyenterin. Oke, gue mau naruh lagi. Taruh lagi aja. Coba sekarang lo aja yang ngomong deh. Jarvis. Pronunciation-nya jelek. Oh, iya. Jarvis. Kurang. Lebih menghayati jadi Tony Stark gitu. Jarvis. Jarvis. Gitu caranya. Kan Tony Stark kalau ngomong gitu, bukan Jarvis, enggak Oh, gitu. Dia lagi kayak mau beli pangsit. Oke, coba gue ya. Coba. Jarvis. Open the armor. Gila. Edan. Gokil. Gila, Keren kan? Ini gimana? Lu beli atau dikasih atau gimana Ya nih? itu gue dikasih sama, ada di luar negeri kayak distributornya gitu. Aha. Terus gue dikirimin, disuruh review. Ya udah gue review. Gitu doang sih. Kalau beli berapa harganya? Mungkin 3-4 juta kali ya. Wih, 3-4 lumayan ya. juta mungkin. Orang pakainya buat apa sih biasanya? Nggak ada buat. Main-main aja gitu. Menurut gua ini sangat amat beneficial buat konten kreator sih. Oke. Karena kalau Boleh lihat nggak? orang Lihat, mau silakan. pakai juga jangan-jangan. Enggak. pakai Mau juga. review. Enggak. Karena kalau konten kreator kan abis dikontenin bisa kita pajang kan. Aha. Jadi sangat amat beneficial buat gua gitu. Karena setelah gua pakai, gua pajang juga karena gua punya kabinetnya di rumah. Berarti lu om-om yang sangat dicintai ponakan ya? Sangat. Tapi gua sangat membenci ponakan gua. Karena Karena selalu sering dimainin. minta mainan gua. Minta mainan terus ya. Oke, ini adalah salah satu barang yang lo review dan itu kan full circle ya. Awalnya lo Hot Toys itu kan action figure kan biasanya? Action figure, Tapi benar. itu bagus-bagus sih kualitasnya. Iya, dia salah satu yang paling detail dan paling mirip karena biasanya ada head sculptnya kan, ada kepalanya, kepala Oke. aktornya biasanya. Itu biasanya dia yang paling mirip tuh yang bisa bikin tuh si Hot Oke. Toys. Sebelum gua ke Aryo, tadi udah ada tangan. Ada mainan Iron Man lain kah? Helm. Helm bro. Helm. Nah ini di kepala gue nggak muat karena kepala gue lumayan gede. Lo bilang kepala gue lebih kecil. Kayaknya sih gitu. Bisa dicoba, bisa Kayaknya dibuktikan. gitu. Bisa Kayaknya gitu. dibuktikan. Mau nyoba atau enggak gitu aja. Mau sih. Mau. Tapi itu membuktikan kalau kepala gue kecil. Ya nggak apa-apa. Ya emang udah kenapa oke. kepala kecil. Oke. Oke ya. Gue coba ya. Coba ya. Bentar. Gue coba. Waduh. Pakai nih. Pakai. Awas kejepit tangannya. Kejepit beneran. Muat kan? Kepalanya beneran kecil. Bang keren. Keren abis. Bang Radit, kalau yang ini nggak perlu voice comment, bisa di touch aja bagian kupingnya. What's up? Keren abis. What's up? Aduh, kok hidung gue kena. Oke, ini gue buka ya. Coba buka. Wah mantap. Oke. Hati-hati kejepit. Hati-hati kejepit. Oke. Bro. Kok pala lu gak muat? Serius gak muat? Kepala gue gede banget. Nggak muat gue. Iya, pala lu Makanya gede. mau coba. Nggak usah deh. Gue pakai gel. Oh, pakai gel. Oh, ternyata karena itu. Itu lo pernah pakai di kehidupan nyata gak? Oh enggak ya, Kayaknya setting ride doang sharing, deh. ride sharing. Kayaknya kalau naik motor ditilang. Enggak sih, ini dipakai buat review aja sih. Ini keren banget Itunya sih. bisa apa? Ini Cuma standnya doang. standnya Ini aja. dia bisa connect Bluetooth. Jadi kalau mau setel musik bisa dari sini. Gitu. Oke. Tapi lo masih ada perasaan itu gak sih? Joy gitu gak sih ngeliat? Wah, Dia tiap, bisa gini. Iya. tiap hari. Masih ada Bang. kayak gitu Masih. Gue boleh tanya tim gue off cam sama on cam gue sama excited tiap ngeliat mainan. Karena emang gue dari dulu suka banget sih. Dari kecil lo dibeliin mainan kah? Sama orang tua gitu? Dibeliin tapi
ya di occasion tertentu aja, kalau lagi ranking atau kalau lagi sakit tuh biasanya dibeliin mainan Biar sembuh. biar sembuh gitu. Wow. Kalau lo pribadi sampai hari ini dengan semua teknologi yang lo review masih ada yang bikin lo wow nggak sih? Masih banget. Karena ya itu tadi bukan cuma smartphone sih. Awalnya kan gue cuman smartphone kan, karena ngelihat yang gue pakai setiap hari. Tapi ternyata laptop dipakai, terus tablet dipakai, terus banyak banget sampai kalau gue sekarang lebih seneng yang health related. Oke. Yang cincin tadi, misalnya jam. Which is itu ya tadi. Iya, ini Samsung Galaxy Ring. Oke. Lebih nyaman dipakai kalau tidur gitu, nggak harus pakai smartwatch-nya. Oke. Tapi kalau smartwatch itu buat olahraga, kebetulan suka beberapa olahraga gitu dicobain, ngaruh banget untuk ya mungkin umur kali ya, harus jaga kesehatan lebih lagi. Jadi gue suka banget nyambungin kesehatan sama data gitu. Oh. Ternyata gue kurang tidurnya, hari ini gue harus ngapain, dicampur AI gitu segala macam yang kayak berarti coba plan tidur lo jam sekian, coba lo hari ini jangan olahraga kalau lo kecapean gitu-gitu. Oke, dia ngasih tahu tuh. Iya, jadi setiap bangun yang gue lihat adalah data itu. Oke. Berarti kalau ditarik kalau kayak dulu kan action figure Iron Man, terus tiba-tiba ada begituan kan sekarang kan. Perkembangan buat kayak smartphone juga jauh banget ya kalau dipikir-pikir. Jauh banget. Kita tuh zaman, karena kan smartphone kan artinya kan yang terkoneksi dengan internet. Oke. Kata smart itu terkoneksi dengan internet. Oke. Gue tuh masih nggak bolehin ngasih anak gue smartphone karena umurnya belum cukup, masih 10 tahun. Oke. Gue maunya dia 13 ke atas punya smartphone. Oke. Nah terus gue tawarin, kamu mau telepon aja yang tanpa internet nggak? Dia bilang I don't want a dumb phone gitu. Wow. Bukan smartphone tapi dumb Dia phone. karena dia pikir logikanya adalah smart lawannya dumb gitu. Kalau nggak ada internet dumb. Padahal kita dulu nge-review dari zamannya mencet T9. Iya lagi. SMS-an, Gitu. mencet T9, main Snake, apa Bener segala lagi. macem. Terus akhirnya kita keyboardnya lebih luas sampai akhirnya touchscreen. Tuh semua tuh kayak evolve-nya tuh banyak banget sih dari dulu sampai sekarang 20 tahun gitu. Oke. Banyak banget. Nah yang lo baru dapat kemarin, karena tadi gue juga baru dikasih tadi pagi tuh Galaxy Z Fold 8 ya. Ya, Galaxy Z Fold 8. Z Fold 8. Betul. Itu mencengangkan juga buat lo. Karena buat gue sih lumayan ngagetin sih. Karena ini form factornya sih. Sih kan? Nah, gila coba sih. keluarin punya lo. Buat gue Keluarin. yang mencengangkan adalah belum dapat ya. Belum. Kok gitu sih? Gak apa-apa, lihat dulu ya, maaf ya. Berarti kita bisa kasih lihat ke dia. Bisa, ini caranya. Bisa ini, kita ya. pamerin ke dia. Nih, ini tuh form factor yang baru. Jadi kayak kebanyakan smartphone kan kita nyebutnya tinggi gitu, kayak genggam tangan itu kayak kalau gue yang jarinya nggak nyampe kadang-kadang tuh reach ke atas untuk bener mencet lagi. ke atas tuh Iya, susah. gini ya. Iya, sama-sama. Gitu. Kalau ini tuh lebih enak menurut gua. Oke. Karena ini sesuai dengan form factornya kalau lo ngomong lihat Instagram atau TikTok gitu. Terus begitu dibuka, nah dia tuh pas banget buat nonton entertainment, entah Oke. itu Netflix, podcastnya lo lah. Jujur, kalau gue yang pertama form factor sih Ya. nomor 1. Bahkan kalau misalnya dia nggak bisa dibuka pun, gue kayaknya tetap mau. Karena yang begini tuh jarang. Iya betul. It's very simple. Gue nggak tahu kenapa nggak banyak yang produksi yang seperti ini gitu. Karena form factor kayak gini tuh Ya. enak banget kalau buat lihat IG, lihat YouTube, Ya. gampang aja. Begini Betul. doang. Udah. Dan ngomongin foldable ya, ini tuh paling ringan. Foldable dari semua yang udah keluar ini tuh paling ringan. Jadi kayak lo Oke. rasanya tuh enak banget dipegang karena itu ringan menurut gua. Nah, gue udah bandingin sama si handphone gue yang Samsung yang lain tuh, ininya juga sama. Apa namanya, ketebalan thickness atau Oh apa? iya ketebalannya, iya. Itu sama gitu. Gue pikirnya kalau fold kan jadi lebih bulky kan. Betul. Ini Tapi per ternyata ininya tuh tipis banget. Jadi begitu dibuka tuh ini lebih tipis dari candy bar phone gitu. Atau enggak yang bentuknya normal. Baterai gimana baterai? Yang kita masalah dengan foldable phone atau layar besar kan berarti layar besar otomatis konsumsi baterainya lebih banyak. Oke. Nah ini sekarang 4.800 kalau nggak salah. Dia tuh sehari sih pasti tahan gitu. Jadi kayak udah upgrade banget. Bahkan di form factor baru yang kelihatannya lebih kecil tapi baterainya lebih besar gitu. Oke. Nah, lo kalau dapat barang kayak gini, katakan mainan lah, katakanlah gitu. Lo reviewnya dengan cara apa? Lo akan pakai setiap hari kah? Sampai akhirnya lo review? Atau cuma lo lihat doang? dan Beda lo sih kata? treatmentnya. Kalau gadget mungkin emang harus dipakai Oke. setiap hari dulu ya, Betul, baru betul. bisa kita review ya. Kalau mainan first impression aja udah bisa.
Karena nggak terlalu banyak betul. juga yang bisa dieksplor sih. Kayak tadi ya cuma bisa buka tutup doang, nggak perlu dipakai berhari-hari anyway gitu. Makanya gue jarang unboxing sebenarnya. Unboxing jadi bagian dari video aja. Betul. Karena isinya ya kebanyakan smartphone juga hampir sama gitu. Iya, Kabel apa gitu segala macam. Tapi harus dirasain dulu minimal ya seminggu lah gitu untuk tahu fitur-fiturnya. Itulah menurut gua gadget reviewer jauh lebih susah ketimbang toy reviewer. Oh ya, itu genuinely lo mikir kayak gitu? Gue mikir kayak gitu. Oke. Gue pernah ngobrol sama adalah gadget reviewer juga, YouTuber juga. Gue pernah coba nge-review mainan dengan cara gadget reviewer gitu kan. Karena biasanya kalau gadget reviewer itu mereka udah bikin talking points-nya dulu, mereka experience dulu selama berhari-hari kayak gitu kan. Nah, gue pakai treatment itu gue stres parah. Karena susah banget, banyak beauty shot, banyak banyak birol tambahan jadinya. Lu kan birol juga banyak, gue ngeliat video-video lo. Nggak sebanyak gadget reviewer tetap. Iya, kayak kita ngomongin ini tipisnya segimana, itu harus ada beauty shot dengan macro lens yang gue pikir ke arah sininya atau perbandingan sama benda lain bahwa ini tuh tipis banget gitu. Tapi fitur apa yang baru di sini? Oh, ini form factornya yang paling baru sih menurut Apa gue. sebenarnya form factor bentuknya. Form factor. Form factor. Jadi bentuknya kan ada yang smartphone tuh ada candy bar kebanyakan yang panjang yang nggak bisa dilipat gitu. Kayak candy bar gitu. Terus ini ada foldable tapi dengan yang nyebutnya apa ya, mengotak kali. Mengotak. Lebih ngotak gitu, tapi enak banget buat kayak baca e-reader. Lu kalau nggak salah suka Gua baca kan? banyak banget e-reader gue. Gue tinggal satu di rumah, bawa satu di tas, bawa satu lagi di mobil. Wow. Gue kemana-mana baca buku di e-reader gue. Nah, ini form factor yang paling pas. Karena tau gak, lagi rame di luar. Ya. E-reader yang sekecil ini. Iya, makin kecil. Gue liat di TikTok tuh. Karena kalau punya gue nggak sekecil ini. Punya gue biasa aja. Cuman gue liat di TikTok banyak banget. Karena orang biasa kalau di kereta di luar negeri, di kereta sambil baca kayak gini gitu. Di sini juga mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau gue nyaranin kalau lo pakai ini untuk baca, ganti itunya, profilnya. Lo Jadi? ganti ke profile do not disturb misalnya. Nggak ada notifikasi artinya. Terus layarnya bisa nggak usah seterang itu. Biasanya kita baca kan e-reader kan layarnya nggak mau terang-terang kan. Betul. Gitu. Hal-hal kayak gitu tuh bisa dimodif juga lah. Bisa lo main-mainin. Gue sih biasanya gitu. Kalau nggak mau diganggu tinggal pencet profilnya diganti gitu. Langsung bisa diganti gitu? Bisa. Dan lo bisa set sendiri customize satu-satu. Bahwa ini buat baca lo. Berarti tambah brightness kurang. Nggak ada notifikasi gitu-gitu. Oke, tadi Medi nanya soal fitur baru. Itu ada yang My Fan. Oh, My Fan Itu Cam. apa sih? Nah, ini karena baru dapet ya. Gue juga baca-baca sempat nyobain. Tapi kayak lo sama gue punya anak yang pentas setahun sekali minimal. Iya lagi. Bener kan? Iya, anak-anak gue suka banget ini perform di sekolah. Oh iya, gue suka lihat juga sih. Gue waktu kecil performnya cuma di ujung kelas 6 SD aja itu pertama kalinya. Iya, sedangkan ini tiap tahun akhir selesai ajaran pasti ada pentas. Nah, pentas biasanya kita agak jauh di belakang. Nah, agak jauh di belakang dan itu banyak banget anak-anak yang bukan anak kita lah. Kita maunya fokusnya ke anak kita doang. Nah, Fancam tuh kayak bisa pakai bantuan AI. Kayak cari dengan sendirinya aja anak kita yang mana gitu. Lo tinggal dia nemuin beberapa orang di situ. Terus dikotak-kotakin anak lo yang mana. Ya udah pilih itu dan dia akan ngedit kayak sesuai anaknya kemana. Dia bisa tahu anak kita yang mana. Enggak, ada kotak-kotaknya gitu kan. Ditandain gitu. Dia identify orang yang mana. Berarti dia akan nge-zoom sendiri. Betul. Itu gimana caranya memastikan dia tetap HD tuh? Pakai AI. Oh ya? Ini Ini buat konser? bisa dicoba sih. Bisa dicoba? Bisa Lu dicoba. kan emang suka nonton konser. Bukan guanya. Oh, bukan. Istri gua iya. Bukan lu suka banget. Gua enggak. Oh, Nggak enggak. suka lagi gua. Gue enggak. Kalau gua ke konser Lo malah gak pusing. konser sama sekali? Gua ke konser hanya yang gue suka banget. Jujur ya. Tom Holland, Tom Hanks gitu lagi Enggak, konser. itu enggak konser gak sih mereka? Mereka Mereka ngapain ya? Iya. Tapi kayak istri gua kan suka nonton pernah nonton konser. Ya, dia pernah nonton konser sama temen-temennya. Gua nggak suka keramaian, pusing gua. Gue juga sama. Nah, makanya dia pergi sendiri sama temen-temennya. Sama, istri gue juga gitu kemarin. Nah, lu nemenin apa enggak? Gue gak nemenin. Oh iya. Gue gak nemenin, jadi dia berangkat sendiri dan gue ya udah seharian di hotel aja gue. Oh, tapi lu terbangnya bareng-bareng. ikut. Karena kemarin emang gue kebetulan lagi liburan bareng keluarga sama istri juga. Nah, istri nonton konser di sana di Belgia nontonnya. Lo bakal berguna Jauh banget untuk juga jagain anak sih nanti. Bener Biasanya lagi gitu apa kan. gue harus Pasti belajar seneng nonton istri lo konser? untuk, Biar nggak usah jagain anak nanti. Iya. Tapi gue nonton konser juga, cuma yang gue suka-suka aja kayak Coldplay kemarin gue Iya, nonton. Sigur Rós.
Gue bahkan Coldplay juga gue suka tapi nggak nonton gue. Lu ditonton Coldplay kayaknya. Enggak dong. Tapi Coldplay menurut gue harus dicoba sih. Once in a lifetime Iya. experience. Karena Betul. dia gila banget experience emang. Iya. Tapi Walaupun rame banget pusing. ya, pasti ya? Pasti pusing. Cuma terbayar sih. Pasti rame anyway kan. Pasti rame. Oke, jadi kalau buat istri lo mungkin bisa dicoba karena nanti bisa pakai yang My Fan Cam itu ya. Tapi kalau lo ya ada apa namanya untuk istri bisa My Fan Cam, tapi ada yang khusus buat lo nih. Apa? Menurut gue yang Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dia tuh yang form factornya hampir sama sebelumnya. Coba yang ini ya. Coba lanjutin aja. Nah ini tapi lebih tipis lagi. Gue boleh pegang satu gak sih dari tadi? Karena megang. Ini. Kasian. Lagi mau gue Gila. iniin. Nah, nih. silakan. Boleh gak satu? Nah. Coba panggil. Gini. Gila. Jarvis baru gue bilang. Nggak bisa. Ini bisa dibuka berarti ya? Bisa. Nah buka yang sekarang itu Bukanya dia tuh yang mana 4,1 mili. Lo buka gini, yang sebelumnya 4,2 sekarang 4,1. alah. Jujur lo pasti ngerasa ini agak ringkih apa segala macam kan. Kalau Fold kan, gue awalnya juga kayak gitu. Tipis tapi ternyata banget soalnya aman-aman ya. aja. Iya, gue emang pemakai dari Fold 7 tuh. Emang kuat banget sih hinge-nya. Jujurnya pas awal keluarnya, yang Fold kayak gitu tuh gue ngerasa, ini beneran apa enggak sih? Karena kayak, masa sih handphone bisa dilipat-lipat? Iya. Ternyata teman gue ada yang pakai dan abis itu kebeli gue. Ternyata apalagi pas dapet ini kan. Karena kan yang pertama Samsung. Nah ini 4,1 mili lebih tipis. Terus juga bukanya lebih gampang dari generasi sebelumnya. Terus dia 3 kamera tuh di belakangnya. Cocok buat konten kreator. Oh. Gitu, karena ada periskopnya. Cocok buat konser juga gitu. Oke. Kalau yang lain, fitur-fitur lain kayak widescreen, kamera, AI, Iya. productivity itu ada juga? AI-nya semua kemarin kan dia tuh menggunakan One UI 9. Jadi OS pertama yang menggunakan Samsung pertama yang menggunakan One UI 9 Oke. launching di Fold 8 ini. Dan ini juga ada lagi Coba ya. nih kita lihat. Flip 8. Ini lebih kecil Galaxy lagi. Z Fold. Enggak, ini kalau ini gue Z baru Flip lihat nih. Terus terang gue baru lihat. Ini baru. Baru gak sih? Baru juga. Ada generasi sebelumnya Flip 7, ini Flip 8. I see. Tapi ini beda banget sih yang ini. Ini baru banget. Tadi apa aja gue lupa lagi. Ini Galaxy Z Fold 8. Z Fold 8 aja. Ini Galaxy Z Fold 8 Ultra. Yang Itu satu kita lagi. sama. Ini Z Flip 8. Z Flip 8. Ya. Terus ada warna putihnya juga. Kalau lu suka yang putih. Oh ini kita juga punya. Oh, maaf. Oke, lama-lama kita dagang ya. Dagang. Banyak bener Nih. ini. Silakan. Kan kalau langsung. lihat warnanya nih. Keranjang kuning. Nih. Oh wow, itu white Panorama. Panorama. Tapi gue suka warna lo ini sih. Terus terang gue suka yang ini sih. Kalau ada pink lebih lucu sih. Ada pink nggak? Belum ya kayaknya ya. Pastel-pastel gini sih lucu tapi. Pistachio katanya warnanya. Pistachio ini. Khusus online. Cuman bisa online ya? Cuman bisa online. Nggak ada jadi online. Mau nyobain apa? Mau nyoba horizontal lock. Horizontal. Horizontal Ini, lock. Oke. Belum pernah nyoba nih. Ini katanya bisa nge-lock gitu kan. Iya, Coba ya. lo cari subjeknya Tapi terus nggak ada kotaknya gitu ya. Biasanya. Ini ada. Oke. Ini bisa diputar nih. putar. Itu rekam ya. Udah Putar. rekam. Maaf ada jempol. Megangnya gimana lagi Nanti gue? kelihatannya pas udah kelar. Wih, enggak ini juga udah kelihatan sih bang. Oh iya? Dia tetap stay gitu. Oh iya. Saya kayak set. Pusing. Udah liatnya pusing tadi barusan. Oke. Dapat nggak? Ini ya. Kita play. Nice. Nah itu udah lo putar kan? Udah. Lah, kok dia nggak muter ya? Duanya nggak muter. Lah, Kan lo biasa kan lagi nonton konser pengen koprol ini cocok. Ini cocok. iya lagi. Gue nggak kepikiran Lagi ya. koprol kali ya gitu koprol. Koprolnya gitu. satu tangan berarti satu tangan megang handphone. Iya. Wah, Kan ada aja orang nonton konser kan. iya, Bebas. bener lagi. Parkur ke atas kali ya gitu. Bisa. Bener. Nggak kepikiran loh gue. Ada orang koprol pas konser. Wow. Nggak, tapi itu buat macam-macam lah ya. Oh gitu. Naik apalah kendaraan lah. Biasanya lari. Naik ride. Runners sekarang Oh, kan iya, lari. videoin Ya, ini- diri sendiri. Kalau gue videoin istri gue lari gitu kasihan banget. Jadi ya gue ngiterin gitu. Dan kan gonjang-gonjang kan. Bener. Boleh tuh kalau sambil lari kan maling. Ah gitu lari maling juga bisa. Iya kan? Jadi dia gambarnya tetap bagus. biar viral. Ngapain Biar sinematik ya? Bener balik. Tapi ini hand gripnya enak banget Hyperlapse sih. nanti pas lagi lari. Tapi ini hand gripnya enak banget sih emang sih. Oke, lo pinjam dulu aja.
buat lo. Pinjem. Iya, lo keep dulu aja. Masa juga. Gua dapet Raditya nggak? Dika minjemin doang, ngasih lah. Langsung. Ini HP-nya Aryo. Oh, ya, maaf. Iya. Tadi gue. Sorry lo gak bisa ngasih Iya, punya Ternyata gue gue. belum dikasih pinjem sekarang. Iya, bisa gue ngasih minta punya ngasih gue. pinjam tadi bukan punya sini ternyata ya. Aku cinta Samsung. Iya, iya. Oke, kalau dari lo gimana? Apa yang membuat lo, kan banyak reviewer anyway kan? Apa yang Banyak. membuat lo bertahan sih sebenarnya? Ya karena Blue Ocean itu tadi sih. Jadi kalau yang gue pelajarin dari kuliah gue ya, kalau di market itu ada dua. Basically ada Blue Ocean sama Red Ocean. Nah, Red Ocean itu apa? Red Ocean itu adalah pasar yang udah berdarah-darah, yang Oke. saingannya tuh banyak gitu. Makanya contohnya tadi ketika gue pengen terjun ke dunia reviewer makanan, kayaknya gue nggak akan bisa berkembang secepat itu. Karena sudah banyak reviewer makanan, vlogger-vlogger makanan sudah banyak. Nah, Blue Ocean itu adalah market yang masih blue, yang masih dikit lah. Airnya masih belum ada darah. Iya betul, karena ikannya masih dikit. Iya. Nah itulah kenapa gue milih reviewer mainan, karena ketika gue teliti di Indonesia reviewer mainan tuh jarang sekali. Oke. Dan kebetulan gue suka banget juga. Jadi ketika gue terjun ke dunia review mainan, lumayan cepet tuh growth-nya tuh. Tapi Gitu sih tapi kalau- kan reviewer mainan yang sudah ada kan ada duluan gitu, maksudnya kan ada banyak duluan. kan. Enggak, cuma di Indonesia waktu gue terjun tuh cuma Lo satu basically. Oh. Cuma satu, namanya Frans Sanjaya. Oke. Nah, yang lain-lain sih gue nggak tahu ya, tapi ya waktu itu yang paling gede Frans Sanjaya doang. Makanya gue ngelihatnya ini fresh market banget nih, dan gue suka banget juga, dan gue sangat beruntung gue bisa berkembang sih di reviewer mainan sih, karena gue melakukan apa yang gue cinta gitu. Oke, kalau dari lo pribadi gimana? Kalau gue justru mungkin tech reviewer tuh udah Red Ocean makan. Betul. Sekarang Rame tuh rame banget. banget. Kalau ada yang Betul. mau baru mulai sekarang akan lebih sulit sih daripada mulai dulu. Oke. Bahkan gue untuk bertahan juga kayak mencari, wah gue modenya bertahan ya. Mencari niche-nya sendiri, bahwa gue tuh kayak udah bapak-bapak nih, udah tumbuh nih, udah punya anak nih. Jadi gadgetnya berhubungan dengan keluarga misalnya. Jadi kayak gue bikin podcast kecil-kecilan sama anak gue gitu. Kayak ngomongin, screen time kamu gimana sih? Kamu aplikasi paling suka apa sih? Menurutmu gimana? Sampai dibilang bapak juga banyak banget screen time-nya gitu. Gue dibalikin juga gitu. Jadi yang gue gunain sekarang ilmu-ilmu semua tentang tech reviewing, gue pakai aplikasikan sehari-hari itu apa sih paling berguna untuk ke anak-anak. Karena Gen A kan menurut gue tuh kayak A for Asbun ya salah satunya ya. Berisik banget lagi. Berisik banget nanya Berisik mulu banget tiap gitu hari kayak. ngomong. Dan nggak bisa lo kayak ini nggak gini udah. Tapi kenapa? Emang kalau gini kenapa? Kalau gini kenapa? Lo kayak jadi lo harus tahu semuanya gitu. Terus harus kayak dicoba tahu bareng gitu-gitu. Dan semua yang ngejawab itu tuh teknologi gitu. Bener-bener. Sumber-sumbernya tuh dari teknologi. Ada social media, ada YouTube. Mereka tuh ada YouTube, ada AI sekarang udah mulai nanya-nanya AI. Jadi niche gue ke agak family juga gitu. Relationship, family itu juga ngebantu banget untuk kayak kita. Gue juga bikin parent talk kan sama istri. Oke. Jadi tentang parenting, tentang relationship kita juga bikin juga. Jadi kayak biar relevan masih ke crowd yang gue masih ada, masih follow gue gitu. Dan perkembangan teknologinya sendiri kan gak cuman kayak phone ya. Iya. Kayak misalnya kayak jam gitu juga lo bahas juga. Benar-benar. Ini gue pakai Watch Ultra 2 generasi keduanya, yang baterainya udah improve lagi, tambah bagus banget, lebih tahan lama lagi karena cocok banget ya. Tadi yang gue bilang antara sama family atau sama kesehatan gue sendiri gitu. Oke. Jadi ya. Artinya melebarkan market itu perlu nggak? Maksudnya nggak cuma soal HP tapi jam juga. Mungkin kalau gue ngambil strateginya NBA gitu ya. Kalau NBA tuh udah marketnya dia nyebarnya ke horizontal. Jadi bukan cuman gimana lagi nih gue dapat revenue nih. Oke, tickets dari pertandingan dari stadiumnya. Terus NBA TV. Terus lari ke sini, merchandise apa segala macam. Kita milking dari situ. Oke. Gitu. Jadi gue mencari apa kira-kira yang masih berhubungan sama gue secara horizontal. Oke. Nah kita bikin podcast, kita bikin ada di segala macam media, platform sosial media. I see. Terus insya Allah nih lagi nulis buku yang gitu-gitu loh. Jadi kayak merchandising yang gitu-gitu. Jadi kayak horizontalnya. Oke, kalau lo pribadi ngelihat bisnis di review-review mainan ini kayak gimana? Lo mikirin juga kah sama kah kayak Aryo revenue streamnya dibanyakin secara horizontal atau ada cara lain kalau buat lo?
Gua ngerasa gua nggak jago bisnis. Sehingga Jadi gua benar-benar fokus di YouTube doang gitu. Jadi ketika gua mau mulai bisnis yang lain, gua akan banyak banyak pertimbangannya gitu, karena gua nggak punya pengalaman di situ. Tapi kemarin gua akhirnya jualan sepatu. Gua kolaborasi sama brand lokal juga, namanya Yunard. Nah, gua nyari irisannya gimana ya? Reviewer mainan jualan sepatu. Gua bikin konsepnya blind box. Jadi lu beli sepatu gua, tapi lu nggak tahu lu dapat warna apa. Oke, gacha gitu ya? Kayak gacha gitu, dan ada secretnya juga. Oh wow. Which is itu yang terjadi di blind box pada umumnya kan. Kayak labu ngejar kemarin mulu. kayak gitu semua kan. Jadi kayak gitu caranya nyari irisan antara mainan sama sepatu itu. Nah, sisanya gua selalu nyari kira-kira bisnis apa ya yang ada irisan sama mainan. Tapi susah banget. Susah banget. Bikin mainan sendiri. Wah bang, bikin mainan tuh mahal banget. Buat bikin satu cetakan aja, itu bisa ratusan juta satu. Misal mau bikin satu varian Labubu nih, itu cetakannya bisa ratusan juta. Artinya lu udah explore ke arah sana? Gue udah explore ke arah sana. Dan makanya mereka bisa bertahan, karena kan mereka mainnya quantity ya. Mereka jualnya bener-bener ratusan ribu kopi mungkin. Kalau gue sih, gue belum punya power untuk kayak gitu ya. Jadi kalau jual mainan sendiri, Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi lo ada target-target tertentu nggak sebagai kreator? Kayak misalnya tahun ini revenue gue naik 20%, 30%. Dengan ini apa lo? Gue nggak pernah mikirin biarkan itu. aja. Gue biarkan aja. I see. Bergantung dari doa istri aja. Oh gitu. Sama Luar ibu. biasa. Semua gue bener-bener nggak ngerti gue. Gimana caranya ya? Gue gimana cara scale up ini? Ya udahlah gue ikhtiar aja. Gue bikin video sebagus mungkin yang bisa gue bikin. Kalau ada ide apapun itu, sebenarnya kita lagi develop bisnis juga sih, cuma nggak tahu kapan launchingnya. Bidang apa? Di bidang kelas. Di bidang kelas. Bikin kelas. Oh, bikin kelas. Nah, edukasi maksudnya. Edukasi. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau orang mau bikin kelas itu kan biasanya kelas untuk menjadi content creator. Gua ngelihat Blue Ocean-nya kayaknya kelas untuk jadi editor jarang deh, tapi yang ngajarin content creator gitu. Gue mikirnya ke situ. POV-nya kan. Cuma ini belum launching, kita masih develop juga. Ya jadi itu pun kita kayaknya lama banget gitu, karena gue ngerasa gue nggak jago di bisnis bang. Oke. Butuh banyak mentor gitu buat nge-guide gue gitu. Oke. Itu lo reflecting ke lo juga kah kesulitan buat nyari bisnis apa ya sebagai content creator dulunya gitu? Gue sih sebenarnya bisnis dulu baru content creator, karena masih ada bisnis yang gue jalanin di dunia kargo gitu. Oke. Content creator nih kayak kalau gue liat media tuh lo kayak senimannya gitu. Gue emang seniman basicnya. Artisnya. Karena dulu gue itu mantan ilustrator. Jadi gue nggak mikirin duit apa segala macem gitu loh. Iya. Jadi ya udah. Maksudnya kok ilustrator nggak mikirin duit? Ya maksudnya ya asal bertahan hidup aja dulu. Oke. Gue kerja, gue dulu motivasi terbesar gue adalah bisa kerja dari manapun. Makanya gue jadi ilustrator zaman dulu. Gue freelance. Pernah di kontak klien yang seperti apa? Gambar apa waktu itu? Gua spesialis gambar muka. Gua aja pernah gambar muka lu sebenarnya. Gua pernah datang ke SUCRD pertama lu. Terus gua ngasih ke kru lu, tapi gua lupa siapa. Oke. Seharusnya ada di rumah sih. Biasanya barang-barang dari yang nonton. Pokoknya gua gambar muka lu, terus ada target di jidatnya. Karena waktu itu lagi promosi film Target waktu itu. Oke. Ada mukanya gitu ya? Nggak, gue lagi mikir ada nggak ya yang ada target di jidat? Seharusnya ada sih tapi. Iya, tapi itu dulu banget. Jadi gue spesialis gambar wajah. Oke. Jadi emang gue basicnya memang seniman, bukan bisnismen gitu. Tapi gue pengen banget jadi bisnismen. Kayak dikawinin harusnya sama bisnismen, hustlernya gitu. Betul. Mungkin istri lo gitu kali ya. Mungkin. Oke. Bisa gak ya dia? Konser-konser mulu sih soalnya. Bisa. Itu kan partnership yang kayak gitu ya. Kalau gue ngelihatnya gue emang udah bisnis bareng sama content creating ini. Awalnya content creating atau bikin tech reviewing ini memang sampingan gitu. Tapi beberapa kok kayaknya lebih seru sih, lebih dunianya lebih fun gitu. Jadi yang full time jadi content creating bisnisnya ya udah gue lepas kesehariannya sama tim gitu. Oh, udah bisa autopilot lah. Udah autopilot sampai sekarang. Tapi dulu kuliahnya apa bang? Multimedia. Under Bachelor of Communication. Gitu. Masih nyambung. Masih nyambung communication. Yang gue kejar memang awalnya IT, komputer gitu, computer science. Tapi otaknya gak nyanggup. Jadi kayak agak-agak science art dikit lah gitu. Jadi akhirnya pindah ke Bachelor of Communications. Tapi yang menarik, kita berdua tuh lahir di era yang ketika kita jadi kreator ya. Ya gak ada duit ya bro.
Nggak ada duitnya. Dulu nggak ada yang mikir. Iya, Hidup dari gue denger dunia. cerita Bener. ini banyak banget Gak sih. ada bro. Dari Bang Tara. Iya kan? Iya. Lu masih bisa punya kesempatan untuk ngelihat blue ocean, red ocean. Iya. Oh ini ada ceruk yang mau gue. Kita dulu Meraba-raba banget berarti. nggak ada. Kita nggak ada yang merasa bahwa ini ada uang. Nggak ada memang. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Hobi lah. Hobi kan dulu. Sampai akhirnya di blog tuh kita bisa pasang banner Nah itu baru mulai tuh? cari duitnya katanya di situ. AdSense ya. AdSense Apa sih juga namanya? kalau nggak salah Iya. sebutannya Banner ya. ya. Banner Iya, AdSense ya. AdSense ya. Masih AdSense. namanya masih AdSense tuh. Iya bener tuh. Berarti itu tuh Sampai sekarang. ngapain ngelakuin itu? Just for fun? Di idea Pada of saat bikin YouTube nggak ada AdSense menurut lu gimana? Iya. Aneh ya tapi. Buat eksis? Pada zaman Iya, dulu. bener. Iya gak sih? Iya, artinya nggak sih? pada zaman dulu YouTube kan nggak ada AdSense. Iya. Ya makanya kayak bikin aja gitu. Tapi nggak ngelihat tren dari luar negeri gini, ini YouTuber nih bisa terkenal dan dia bisa monetisasi. Kita nggak- Misalnya dia gua bikin nggak lihat produk sih. atau apa gitu. Dulu nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Buat eksis juga memang suatu alasan sih. Maksudnya lo dikenal gitu. Iya. Tapi ya nggak ada mikir duit di saat itu. Tapi waktu gue main ke TV ya, zaman-zaman itu pas gue bikin YouTube, main ke TV belum ada AdSense, itu artis TV juga nanyain gue gitu. Lu ngapain sih bikin video-video YouTube kayak gitu? Biar Sampai tetap akhirnya. dikenal ya gitu, biar tetap eksis ya gitu. Ya bener, idenya adalah maintain reputasi aja, Iya, betul, maintain betul. keberadaan aja gitu. Zaman dulu tuh. Nah tapi kita jadi bisa melakukan sesuatu karena nggak ada uang ya di situ. Emang kita pengen. Bener. Karena gak ada motivasi lain. Bener. Selain kita pengen ya gak sih? Dan dulu zaman blog tuh lebih less effort daripada bikin video kan. Betul. Nggak perlu beli kamera apa segala macam. Apapun itu lo Iya. tumpahin aja. Basically kalau sebagai content creator itu cuma first step of our job First aja step, kan. bener. Cuma Kayak nulis script doang. gitu. Kalau sekarang kan abis nulis kita harus bahas tuh di Betul. video, nyalain kamera ya kan. Tapi ya things change ya. A lot. Iya ya. Technology. Seru banget tapi ya seru banget ya. Perkembangan dunia content creation ini. Sangat ya. seru, sangat seru. Oke, terakhir apa yang bisa di-share buat tahun ini dari Aryo? Mungkin ada project-project apa yang bisa dibagi ke kita semua? Insya Allah lagi nulis buku Oke. bareng istri tentang kita masing-masing. Jadi ini masih dalam on progress ya. Mungkin baru ada tahun depan lah targetnya. Itu kayak project santai, iya nggak ya. Tapi akhirnya harus mau nggak mau kita lakuin, itu udah pikirin bertahun-tahun. Cuman nggak pede. Mungkin hari ini gue ucapin di sini biar terjadi. Nah, iya dong, harus Amin, jadi itu, harus amin. jadi. Kalau lu apa? Apa Next ya? project yang bisa di-share Ada sih ke next kita? project, gue lagi bikin sepatu lagi. Oke. Tapi untuk anak-anak. Karena yang kemarin kan gue bikin sepatu untuk orang dewasa. Iya. Gue launchingnya tuh di USS. Tahu. Yang mengagetkan, USS kan biasanya anak-anak culture, Iya, skena, apa segala macam. Yang ngantri di booth gue anak-anak kecil. Oh. Ukurannya nggak ada. Aduh. Kok bisa anak? Oh karena mainan kali ya? Karena mainan. Ya walaupun mainan itu, ini banyak yang salah kaprah juga kan. Kalau misalnya YouTube itu kan sebenarnya kalau di Indonesia kan 16 tahun ke bawah tuh nggak boleh. Iya. Nggak boleh pakai ini kan, nggak boleh pakai sosial media dulu kan. Iya. Ya. Cuma nggak bisa dipungkiri ternyata anak-anak juga nonton konten gua. Dan Iya, ternyata iya, lumayan fanatik kalau anak-anak. Oke. Makanya kita lagi develop sepatu untuk sekolah dan juga jalan-jalan anak-anak. Menarik, Gitu. menarik. Ini ide buat lo, mau sepatu anak-anak maupun orang dewasa, blind box sepatu, tapi isinya either dapat kanan atau kiri. Wah Nah. bang, Biar dia kenalan sama orang lain tukeran gitu atau melengkapi. Betul. Ada yang dapat kiri, lo dapat kiri. Lo dapat yang kiri nggak? Iya, gue dapat yang kanan. Ada dua nih. Gitu. Blind box sepatu kanan atau kiri. wow. Gua nggak kepikiran sih. Kayaknya nggak ada deh yang kepikiran karena nggak ada yang bisa Jadi mungkin. gede kan, nggak lo kiri. mungkin. Wah ukurannya gak cocok lagi, lo kiri gitu. Jadi kenalan. Makin lama kita bahas makin masuk akal. Masih masuk akal Kayaknya kan? enggak deh, Jadi enggak. komunitas. Fadil aja. Apaan sih? Ya kan? Yang kiri didikitin. Yang kiri dikit. didikitin. Lebih mahal, bener. Makin lama kita bahas. Bener gak Fitri? Makin masuk akal ya. Terus lo pegang Enggak, apa? kayaknya deh karena kerja sama lo aja deh bang. Terus lo bikin lagi pasar resellernya sendiri. Buat apa? Nggak, kayak terlalu serius deh ini. Kayaknya ini terlalu serius deh. Mereka kalau idenya jelek, mereka bilang jelek idenya. Oh gitu. Jadi kalau mereka ngangguk, udah pasti bener. Bagus kok idenya. Kalau dia approve. Gue nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu tapi gue bercanda awal ya. Iya, tapi kenapa jadi serius? Makin dipikirin.
Kok masuk akal ya? Iya, kalau Enggak sih, kalau enggak terkonsep bisa loh. Kalau terkonsep Kalau bisa nggak loh. Enggak. Semua konsep juga enggak masuk akal sih. Yang ada rame Nggak ada di sejarahnya. sosmed. Oke, tapi terima kasih juga buat Samsung karena gue dikirimin tadi pagi. Kalau lu udah lebih awal. Beda sehari. Ya beda sehari ya. Gua akan pakai ini buat baca buku pasti. Kayaknya 80-70%. Karena ini form factor yang pas banget buat baca buku sama main sosmed juga. Terus terang kayaknya mungkin sekarang gue belum berasa ya. Cuman gue masih mikirin kapan gue perlu ngeflip ini. Mungkin sesuatu yang buat nonton HBO atau apa atau Netflix lebih gede. Tapi kayaknya ini aja, begini aja gue udah happy banget sih. Coba gue tanya deh, lo suka dikomplain istri nggak kalau di kamar mandi lama? Biasanya bapak-bapak gitu. Oke. Jadi buat nonton, buat di apa-apa kamar mandi. di kamar mandi biasanya dan Di enak kamar ringan mandi. dibawa ke kamar mandi buat nonton. Betul. Hah, Ide emang bagus. nggak dikomplain? Dikomplain istri enggak ya? Dikomplain Oh, juga iya. sih, dikomplain juga sih. Kita kalau mandi cepet tapi kalau kamar mandi untuk ke toilet gitu lama. Lama. Itu bisa buat nonton di situ ya. Bisa buat ditaruh, nonton, salah nonton satunya. kayak gitu. Oke, lo kalau misalnya dapet ini, lo mau pakai buat apa? Buat nonton di kamar mandi. Ya, bapak-bapak gampang kan banget, bener tinggal kan nyambung ternyata. aja lu. Ternyata bapak-bapak bener. Nah, tapi gue suka baca manga juga, jadi kayaknya cocok buat baca manga sih. Mungkin yang ininya kali ya. Iya, Karena bisa. iya benar-benar. Dua Maksud gue halaman itu. ya. Karena gue download Manga Plus kan dan suka baca manga juga di situ. Lagi baca apa? One Piece lagi. Oh, One Piece. One Piece. Gear 5, Gear 5. Enggak, belum nyampe bahkan. Gue masih di Fishman Island. Oke. Masih jauh sebenarnya. Iya. Nakama baru. Gue karena kena spoiler udah nggak baca lagi. Oh iya. Masih di spoilerin sampai. Iya, Ada tapi di emang DM udah nggak bisa gua. dihindari sih Bang, karena udah terlalu lama, udah terlalu panjang. Tips dari gue sih, mending lu jangan cerita-cerita kalau lagi baca sih. Karena spoiler di DM banyak Iya, banget. gue nggak pernah update. Kecuali Makanya- di video ini. Lah iya ya. Enggak, jangan. Biarkan dia menikmati One Piece. Iya. Jangan sampai buka DM kayak gua karena spoiler banyak banget. Tapi gue udah di tahap legowo aja kalau udah kena spoiler. Karena Oke. udah nggak terhindarkan. Dumbledore mati. Kayaknya beda franchise deh itu. Beda ya. Beda. Oke, tadi first impressionnya kita udah kasih lihat juga. Lalu tadi udah kira-kira kalau pakai mau buat apa. Ada informasi lagi nih dari Samsung akan ada hadiah kepada partisipan yang beruntung. Nih gue Wow. bacain. Syaratnya peserta harus Google search fitur dari Samsung Z Fold 8 yang paling mereka suka, ya kan? Yang ini nih, ya kan? Kira-kira kalau misalnya kalian pakai sukanya apa? Post hasil di IG, tag IG Radit dan Samsung Indonesia. Oke, Radit anak Yadika ya. Radit Yadika. Radit Yadika. Informasi selengkapnya ada di Instagramnya Samsung Indonesia dan di X-nya Samsung Indonesia, tinggal di search aja. Nah, informasi terakhir dari kami di sini adalah ada promo pre-order. Linknya ada di deskripsi. Buat yang mau PO bakal dapat benefit gratis 2 kali memori upgrade. Dan misalnya nanti beli 256 GB nanti dapatnya 512 GB. Karena 256 dikali 2 itu 512. Wow. Iya. Oh iya. Begitu. Betul sekali. Dapat cashback juga up to 5 juta cuman sampai tanggal 13 Agustus 2026. Cek link di deskripsi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Udah mampir kembali Terima ke sini. kasih. Thank you. Sama-sama. Good luck Thank you buat semuanya. diundang. Terima kasih semuanya.